So don't let them steal your light. Don't let them break your stride. Apa kabar? Bersama saya Agus Juga Zagus. Kali ini saya akan membuat sebuah tutorial, yaitu cara menggunakan alat skate mat. Nah, alatnya yang seperti ada di layar monitor itu. Oke, ini adalah alat skate matnya. Nah, ini biasanya juga kadang digunakan oleh teknisi listrik, biasa digunakan untuk mengukur bearing motor ini. Biasanya kadang di sini nggak ada nilainya. Nah, ini kebetulan ada nilainya. Oke, ini ada nilainya, jadi kita nggak butuh mengukur karena sudah ada nilainya. Tapi kadang ada bearing yang nggak ada nilainya, jadi kita mengetahuinya menggunakan skate mat ini, mengetahui diameter dalam dan diameter luar, lalu ketebalannya itu kita mengetahuinya menggunakan alat skate mat ini. Oke, saya akan mempraktekkannya untuk mengukur diameter dalam, diameter luar, lalu ketebalan ini. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan dulu yang untuk skate mat ini, membacanya. Oke, ini cara membacanya biasanya menggunakan satuan mili. Nah, biasanya dibaca yang ini, lalu yang ini adalah 0 komanya, itu yang ini. Lalu yang ini untuk ngelok, mengunci hasil pengukuran. Oke, langsung saja akan saya praktekkan. Pertama-tama saya akan mempraktekkan untuk mengukur diameter dalam. Nah, diameter dalam biasanya kita menggunakan yang ini, seperti ini. Oke, luruskan. Lalu lock sini. Ini karena tangan saya dua, jadi kesulitan. Saya taruh ke bawah. Pokoknya sampai mentok ya, mentok, luruskan, lalu lock di sini. Oke, setelah udah full gini, lalu kerasi locknya ini. Udah mentok, lock ini. Sekarang kita tinggal membacanya. Oke, di sini yang kita baca ini adalah ini 0, ini di atasnya 0. Dari 0 ini sampai ke 0 ini, 0 yang ada di bawah ini, nunjuk ke angka 6. Jadi karena satuannya mili, jadi 60, membacanya 60 mili. 60 mili, lalu cari yang di sini 0 komanya ini yang lurus yang mana. Oke, saya cari, dan di sini nggak ada yang lurus adalah yang 0 ini. Jadi ini pasti ada salah satu yang lurus, satu aja yang lurus pasti itu, yang lainnya pasti agak bengkok, agak nggak lurus, seperti lurus tapi nggak lurus. Jadi pasti ada salah satu yang lurus. Ini karena yang lurus 0, jadi kita membacanya pas di 6, tepat di 6 ini, jadi 60 mili. Nah, jadi diameter dalam bearing ini adalah 60 mili hasilnya. Oke, langsung kita mengukur yang selanjutnya, yaitu diameter luar. Nah, ini yang menggunakan diameter dalam adalah kita menggunakan yang ini tadi, yang kalau kita mengukur yang diameter luar, itu kita menggunakan yang ini, sisi skate mat yang ini. Oke, saya praktekkan kendori locknya ini.
seperti ini. Oke, seperti ini. Di sini karena nggak muat, jadi kita miringkan seperti ini. Nah, seperti ini. Cara menggunakannya seperti ini. Karena di sini nggak muat, jadi kita miringkan ke sini. Kita sampai mentok ini. Jadi ini tekan sampai ke sini, sampai mentok. Setelah udah mentok seperti ini, kita lock sini, kita kerasi locknya ini untuk mengunci hasil pengukuran. Setelah itu kita baca. Oke, sini adalah hasilnya. Nah, di situ 13. Oke, di sini saya lihat yang lurus dengan 0 ini adalah 13, dan saya cari yang lurus dengan nilai yang di bawah ini itu pas ke 0 juga sini. Jadi cara membacanya ini 130 mili itu hasil pengukurannya. Ini kalau lebih dikit, kalau ada yang lurus, misalkan ada yang lurus dengan 4 ini, kadang ada yang lurus dengan 4 ini. Jadi hasil yang ini 0 ini 13, lalu kita cari yang antara yang garis yang atas dengan yang garis yang bawah ini, kita cari yang lurus di antara ini, nilai yang ada di bawah ini, cari yang lurus. Nah, itu adalah hasil 0 komanya. Misalkan kalau ada yang lurus ini, pasti ada salah satu yang lurus, ada salah satu yang lurus, nggak mungkin ada dua. Jadi karena ini sudah disetting, jadi pasti ada yang lurus salah satu di antara 0 sampai ke 9 ini lebih ini. Nah, itu nilainya yang bawah ini adalah 0,05 mm, itu per garis adalah 0,05 mili. Itu seandainya ada yang lurus di 3 misalnya, jadi cara membacanya 130,3 mili. Nah, kalau lurus dengan yang ini, yang di sampingnya 3 ini, itu cara membacanya karena ya satu garis adalah 0,05, jadi cara membacanya berarti 130,35 mm. Nah, kalau lurus dengan 4 ini, ada yang lurus dengan 4 antara yang garis yang atas dengan garis yang bawah, itu cara membacanya 13,40. Nah, 40 ini karena bilangan 0 di belakangnya, jadi kita menggunakan 130,4, itu sama saja. 0,4 atau 0,40 itu sama saja, karena 0 jadi biasanya kita membacanya 4 saja, jadi 130,4. Kalau lurus di sampingnya lagi berarti 130,45. Kalau di depannya berarti 130,50, atau kita bisa menggunakan 5 saja karena 0, jadi kita menyebutnya 5 saja, 130,5. Nah, itu adalah fungsi yang ini, yang angka di bawah ini adalah 0 komanya, dan satu strip, satu garis adalah nilainya 0,05 mili. Nah, ini biasanya beda sketmat, biasanya beda angka, kadang ada yang 0,02. Kalau ada seperti itu ya berarti per garisnya itu nilainya 0,02. Ini karena biasanya yang sering digunakan ini sketmat yang ini 0,05. Nah, itu adalah nilai per garisnya 0,05. Oke, itu adalah cara membaca diameter luar, diameter bearing yang luar. Itu biasanya kita menggunakan yang ini. Oke, lanjut ke pengukuran ketebalan.
ketabalan juga kita bisa menggunakan yang ini seperti ini, tapi di sini saya mencontohkan yang ini. Nah, ini menggunakan yang ini adalah kalau kita ini nempel di lantai untuk mengukur kedalaman, jadi kita nggak bisa menggunakan yang ini, jadi terpaksa kita menggunakan yang ini. Jadi seperti ini. Nah, gitu, ini sorry. Tinggal seperti ini. Oke, ini lalu ini gitu, dukur kabeh kita kabeh lagi. Oke, kita seret ke bawah seperti ini. Nah, sampai mentok seperti ini. Jadi yang bawah ini nyampe lantai, lalu ini sampai nyentel yang ini. Guys, kelihatan ya. Oke, setelah udah seperti ini tinggal kita lock ini, kita lock lagi. Oke, seperti ini sampai seret, sampai keras. Nah, ini kita mengelok hasil pengukuran. Ini adalah biasanya digunakan untuk mengukur kedalaman, nilai kedalaman. Ini tergantung kamu ingin mengukur apa, yang penting intinya untuk mengukur kedalaman. Kita tinggal membacanya ke 0 ini, lurusnya 0, di atasnya adalah 3. Nah, ini baru 3 ini cara membacanya adalah 30 karena satuannya mili. 30, terus garisnya yang 0 ini enggak lurus sama 3, berarti kita cari yang lurus dengan garis yang atas, antara garis yang atas dengan garis yang bawah ini kita cari yang lurus. Ini pasti ada salah satu yang lurus. Ini saya cari dulu. Oke, di sini saya cari yang lurus. Ini adalah 5. Ini di sampingnya terlihat lurus tapi agak menceng. Ini harus jeli karena sedikit menceng ini. Tapi yang 5 ini, bergaris yang 5 ini lurus. Dan yang kita baca yang lurus, yang paling lurus adalah ada salah satu. Lalu yang kita membaca 0 komanya itu ke angka yang bawah ini. Jadi bukan yang angka sini yang kita baca 0 komanya. Jadi ini menggunakan patokan yang angka bawah ini. Karena yang lurus dengan garis atas dan bawah ini adalah angka 5 di sini. Maka kita membacanya ini 3, karena 3 satuannya adalah mili, yaitu 30,5 ini 5 mili. Nah, itu adalah hasil pengukuran kedalaman ini tadi. Saya sebut kedalaman aja karena kalau ketebalan itu biasanya kita menggunakan ini, karena nempel lantai biasanya kita menggunakan kedalaman ini. Itu adalah hasilnya 30,5 mili. Oke, jadi itu adalah cara menggunakan alat sketmat ini. Bila kita mengukur diameter dalam menggunakan sisi ini, bila kita mengukur diameter luar kita menggunakan sisi ini, lalu kita bila ingin mengukur kedalaman kita menggunakan yang ini sini. Tapi kita membacanya tetap sama, membacanya ini yang kita baca milinya, lalu yang 0 komanya itu kita membacanya ini seperti yang saya terangkan tadi. Lalu ini kita menggunakan mengunci hasil pengukuran. Oke, itu adalah cara menggunakan sketmat ini. Oke, saya rasa cukup itu aja dari saya. Bila kurang paham tinggal tanyakan saja di kolom komentar video, nanti akan saya jawab sebisa saya. Oke, itu saja dari saya.
Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.